Halo guys, semoga sampai dari Steph Tech kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan seperti yang kita tahu, dulu gue sempat nge-unboxing dan review XZ2, Xperia XZ2. Dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing versi premiumnya, yaitu Sony Xperia XZ2 Premium. Sip, seperti biasa sebelum kita unboxing, mari kita cek dulu harga dan speknya. Untuk harganya nih udah turun banget, dulu tuh sekitar 3,8 juta secondnya. Sekarang udah turun lumayan, jadi cuma 3,3 juta untuk yang versi full set, tapi kalau ingin batangan tanpa shadow atau white spot itu hanya 3,1 juta aja. Dan seperti biasa kalau kalian ingin beli barang ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Terus juga gue bakal taruh link di deskripsi toko gue kalau kalian ingin beli unit yang ada di video ini, karena harganya bakal 200.000 sampai 300.000 lebih murah. Tapi ya, mari kita langsung aja balik ke unboxingnya. Untuk harga segitu, kalian bisa dapat spek, pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, punya layar sebesar 5,8 inci, ini 4K display pastinya, premium, dengan PPI sebesar 765, udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, support HDR10, udah ada stereo speaker dan juga dynamic vibration system, USB Type-C, dan juga punya baterai sebesar 3540 mAh yang support Quick Charge 3.0 atau fast charging sampai 18 watt dan juga Qi wireless charging. Oke, jadi itu dia spek singkatnya. Mari kita langsung aja buka si boxnya. Ini tuh full set, tapi full set OEM ya guys. Jadi komponen-komponennya kayak charger atau headphone bakal bukan dari merek Sony. Tapi at least dia boxnya udah full dari Sony, walaupun ini emailnya kayaknya nggak sama. Tapi at least ini boxnya lumayan bagus. Dan kalau misalnya kita buka, bam, di sini ada si Xperia XZ2 Premiumnya. Gue beli yang warna abu atau silver. Oh ya guys, ini tuh layarnya belum OLED ya guys, masih IPS. Tapi mari kita pinggirin dulu si Xperia XZ2-nya. Di sini kalian dapat seperti yang gue bilang, aksesorisnya dia bukan ori, OEM, dan juga mereknya berbeda-beda. Di sini kalian dapat charger Samsung, adaptive fast charger, yang punya output sebesar 5V 2A. Oke, tapi untuk full review-nya, si charging speed-nya gue bakal tes pakai charger Quick Charge 3.0 aja ya, biar lebih realistik. Oke, so next, mari kita lihat lagi. Di sini kalian dikasih kabel data, yang kayaknya ini juga bukan dari Sony, kayaknya cuma kabel data biasa. Lumayan unik ya, dia warna ungu sih itunya. Quite unique. Tapi yang pastinya udah USB Type-C, bisa kita lihat. Dan di box ini nggak cuma dapat manual, kalian juga dikasih earphone, tapi dia earphone-nya kayak earphone Apple gitu. Bisa kita lihat, ini kayak AirPods. Yang pastinya ini bukan AirPods asli, ini AirPods OEM juga. Dan yang bikin unik, ini AirPods, tapi dia pakai USB Type-C, bukan pakai Lightning. Nice knock off. Tapi ya, gue bisa bilang ini kayaknya suaranya bakal mediocre banget. Not gonna use it. Tapi ya mungkin cuma segitu aja di boxnya. Mari kita repacking dulu, kepinggirin ke atas, dan langsung aja kita fokusin ke si Xperia XZ2 Premiumnya. Kita cabut aja dari si plastic case. Oh, what the hell? Guys, ini HP-nya, gue bisa bilang kalau mau dibandingin sama XZ2, ini kerasa kayak gendut banget ini. Bisa kelihatan nggak? Kayak hamil ini HP-nya. What? Tapi mari kita langsung aja buka dari si silicone case-nya, karena dia juga full set dikasih silicone case, lumayan oke. Kita pinggirin dulu, itu silicone case basic biasa aja, nothing special. Dan langsung aja kita slide dari si plastiknya. Oh, ini kalian juga dikasih tempered glass. Lumayan komplit juga ya, full set 3,3 juta, beda 200.000, dikasih casing, charger, kabel data, dan juga tempered glass, dan juga box yang pastinya. Tapi ya, fokusin aja ke HP-nya. Dan gue bisa bilang ini emang lebih besar daripada XZ2, 0,2 inci lebih besar, tapi yang gue rasa banget dia itu lebih gendut, kayak lebih lebar, sama memang belakangnya tuh kan XZ2 memang terkenal kayak rada naik. Di XZ2 Premium memang ini kerasa hamil juga, jadi kelihatan kayak HP gendut gitu, kayak HP obesitas ini kayaknya. Balik lagi ke si HP-nya, mari kita inspeksi dulu. Si sellernya bilang ini tuh kemulusannya sekitar 97-99%, dan emang kelihatan sangat mulus sekali. Di semua sisi nggak ada scratch atau dent yang kelihatan. Mungkin hanya sedikit scratch, tapi ini minor banget karena 98% itu pretty much near perfection. Di HP ini juga udah ada NFC, nanti kita bakal tes NFC-nya. Ini bisa kelihatan, logonya ada di atas. Dan speaking of daerah atas, di sini ada setup dual kameranya. Ini berbeda juga dengan XZ2, dia dual kamera, bukan single kamera. Yang main kameranya punya megapiksel sebesar 19 megapiksel dengan f1.8. Dan juga untuk secondary kameranya, yang black and white kamera itu 12 megapiksel dengan f1.6. Terus kalau misalnya kita ke depan, di sini ada selfie kamera yang punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps, yang sama kayak main kameranya udah ada 5 axis gyro
Electronic Image Stabilization. Jadi bakal stabil. Very nice. Dan ya, mari kita langsung aja nyalain si HP-nya. Oh, ini ternyata HP-nya udah nyala. Oke, untung baterainya dia nggak habis ya di perjalanan. Tapi ya, HP-nya udah boot up. Dan sebelum gue setup, mari kita tes si tombol-tombolnya dulu. Lumayan kliki. Volume buttonnya juga masih enak. Dan untuk si SIM-nya, mari kita cek SIM-nya. Dia itu, oh udah ada SIM. What the hell? Udah ada SIM guys, for some reason. Tapi ya, dia pakai single SIM sama microSD secara bersamaan, jadi belum dual SIM, masih single SIM. Tapi ini lumayan unik, udah ada si SIM di dalamnya. Kayaknya si penjualnya lupa gitu, I don't know. Tapi ya, gue bakal dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi seperti biasa untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oke sip guys, udah gue setup X-Z2 Premium ya. Seperti biasa, mari kita tes dulu si fingerprint sensornya yang penempatannya sama kayak X-Z2 dan X-Z3, bener-bener kagok banget di bawah kamera, tapi ini bener-bener di bawah banget, jadi tangan kalian pasti bakal nggak sengaja ke kamera dulu, baru ke si fingerprintnya. Tapi ya, langsung aja kita tes, 1, 2, 3, oke, 1, 2, 3, dan yang terakhir, sambil nyala, 1, 2, 3. Oke, untuk fingerprintnya ini memang nggak secepat HPP zaman sekarang, flagship zaman sekarang, tapi menurut gue ini udah cukup cepat dan cukup akurat. Cuma keluhan gue masih sama, ini penempatannya aja rada kagok. Tapi selain itu, ini fingerprintnya udah sangat bagus. Dan sebelum kita masuk ke first impression yang lebih detail, ini gue mau ngomongin si build quality-nya. Ini pasti build quality-nya premium banget dan emang ngingetin gue sama XZ Premium atau XZ1 Premium. Ada aksen-aksen chrome-nya. Ini tuh lo warnanya walaupun silver tapi benar-benar mengkilat banget, kayak benar-benar kayak cermin banget, chrome banget. Emang bikin kelihatan jadi lebih premium, tapi build quality-nya juga ini emang cukup premium. Frame-nya terbuat dari aluminium dan juga belakang terbuat dari kaca dan juga ada support wireless charging. Emang kayak HP premium pada zamannya banget. Terus juga ada satu hal lagi yang premium, tapi menurut gue ini bisa jadi deal breaker juga, yaitu dari beratnya. Ini beratnya guys, gue bisa bilang pas pertama gue pegang, berat banget. Ini beratnya tuh sama kayak iPhone 11 Pro Max, sekitar 236 graman. Dan 11 Pro Max tuh HP besar, ini HP kecil tapi memang dia itu bobotnya berat banget. Untuk komparasi, iPhone yang kecil tuh sekitar 190 gram dan juga iPad mini itu sekitar 300 gram. Jadi kalian bisa lihat kenapa X-Z2 Premium ini gue sebut berat banget, karena emang dia itu untuk size-nya kerasa dense banget, berat banget. Bisa jadi positif, mungkin bisa jadi juga negatif bagi beberapa dari kalian. Untuk gue sih tengah-tengah lah. Gue don't mind berat seberat ini. Masih cukup enak dipegang, untungnya dia nggak terlalu besar. Dan yang untuk si layarnya juga, ini dia udah 4K, dan memang kelihatan super sharp banget. Ini sangat sharp. By the way, kalau misalkan ingin wallpaper ini, gue bakal taruh link wallpaper di deskripsi. Tapi ini kualitas layarnya walaupun hanya IPS, bukan AMOLED, tapi udah lumayan sharp, vibrant, dan juga dia viewing angle-nya cukup bagus untuk kelas LCD atau IPS. Dan ya, langsung aja kita tes si keyboard touch delay-nya, ada touch delay atau enggak. Untuk bawaan keyboardnya dia pakai SwiftKey, langsung aja kita tes. Oke, sip. Untuk si touch delay-nya ini, pas gue tes ngetik keyboard, nggak ada touch delay sama sekali. Sangat responsif. HP Sony memang mau HP dia yang dulu kayak Z5 sekalipun, sampai sekarang gue nggak pernah ngerasa ada touch delay. Overall sangat responsif, dan juga vibration-nya cukup enak, walaupun not the best pada zamannya. Kalau misalnya dibandingin sama HP yang pada zamannya kayak Galaxy S9 atau LG V30 atau V40, gue bisa bilang masih lebih bagus di HP tersebut. Tapi bukan berarti jelek kok. Untuk harga 3 juta ini haptic feedback-nya atau vibration motornya udah cukup oke. Next, mari kita tes si NFC-nya. Yap, ada NFC, dia itu posisinya ada logonya nih di atas kamera. Langsung aja kita tes pakai kartu GTO dan aplikasi Tokopedia. Scan-nya gampang, seperti biasa tinggal scan ke belakang. Dan langsung kebaca saldo GTO-nya tinggal berapa. Mantap, bekerja dengan baik. Next, mari kita lihat si DRM infonya. Dan kalau misalnya gue tebak, ini pasti udah Wi-Fi L1. Karena ini HP premium. Yap, bisa kita lihat udah Wi-Fi L1, yang artinya kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai, yap, kalau nggak salah dia udah bisa sampai 4K. Tapi kalau nggak bisa sampai 4K juga, kalian bisa turunin ke 2K atau WQHD. Gak cuma itu juga, dia udah support HDR10, jadi nonton konten dynamic range-nya bakal kelihatan lebih realistik dan lebih sinematik. Nice. Next, mari kita lihat si software versionnya. Kalau misalnya kita ke settings, terus kita ke about phone, di sini bisa kita lihat dia udah pakai OS Android yang paling baru, udah di Android 10.
Jadi udah di up to date juga, dan juga ini walaupun dia HP AU atau HP bekas Jepang, ini udah bisa update OTA. Karena kalau misal kita ke sistem terus ke advance dan sistem update, di sini dia langsung dikasih Xperia latest update, sistem update. Cuma 50 mega, ini kayaknya cuma update security level aja. Tapi ya, at least dia udah bisa OTA. Dan juga yang pastinya di Android 10 ada fitur favorit gue, yaitu kalau misal kita ke display, terus kita scroll ke bawah, advance, di sini ada dark theme atau dark mode. Very nice, salah satu fitur favorit gue. Oke, dan untuk si Antutu Score-nya gue nanti bakal bahas di full review, karena ini cuma video unboxing sama first impresi, jadi nggak bakal detail atau nggak bakal punya tes-tes sebanyak di review. Jadi stay tune nanti untuk full review-nya, jangan lupa subscribe sama nyalain lonceng notifikasi. Oke, dan yang terakhir mari kita tes si kamera quality-nya. Ini yang bikin beda dengan X-Z2, dia itu dual kamera. Kamera keduanya tuh yang black and white, tapi kamera utamanya juga dia walaupun punya megapiksel yang sama dengan X-Z2, tapi dia itu si bukaannya lebih kecil di f1.8. Jadi harusnya foto low light walaupun nggak ada night mode sedikit lebih baik. So ya, langsung aja kita tes as always ke figure Reinhardt. 1, 2, 3. Dan seperti biasa Sony juga ada dedicated shutter button di sini. Clicky, sama seperti HP Sony lainnya. Next, mari kita tes ke menara Eiffel yang ada si dia di bawahnya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. As always juga gue bakal tambahin lagi foto-fotonya, lebih banyak di B-roll, jadi kalian bisa nilai lebih detail kualitasnya gimana. Check it out, guys. Nah, untuk si video recording, dia itu bisa nge-record sampai resolusi Full HD 60fps atau 4K di 30 fps, tapi di resolusi 2 tersebut, dia itu steady shot-nya atau stabilisasinya hanya standar. Kalau misalnya ingin stabil banget, kalian harus turunin ke Full HD biasa biar dapat steady shot yang intelligent. Jadi lebih stabil. Tapi ya, untuk tesnya nanti gue bakal tes di Full HD 60fps aja. Biar bisa kelihatan se-smooth apa untuk di full review-nya, guys. Tapi ya mungkin cuma segitu aja unboxing dan first impression-nya. Untuk full review-nya stay tune. Gue bakal post nanti seminggu setelah video unboxing ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini. As always, gue taruh di link deskripsi. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.